18 November 2025 kemarin diberitakan Pangeran Muhammad bin Salman alias MBS datang ke Washington DC untuk melakukan kunjungan bilateral. Yang menarik dari hasil pertemuan itu tidak hanya menandakan upaya diplomasi Trump untuk mendekatkan Arab Saudi kembali ke sisi Amerika Serikat, tapi juga mengundang pro kontra soal persetujuan Trump untuk menjual jet F-35 kepada Arab Saudi. Kabarnya, kesepakatan penjualan alutsista untuk KSA yang mencakup tidak hanya jet tempur ini mencapai 142 miliar US dollar atau yang terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. KSA diketahui sudah lama mengincar jet generasi kelima seperti F-35AS, tapi selalu ditolak oleh pemerintah AS era sebelumnya. Dua alasannya adalah soal keseimbangan kekuatan Timur Tengah dan soal sikap oposisi KSA terhadap negara Israel yang menjajah Palestina. Kok bisa tiba-tiba administrasi Trump sekarang justru menyetujui penjualan sebanyak 48 jet F-35 untuk Angkatan Udara KSA? Apakah Amerika Serikat tidak takut teknologi jet tempurnya dicuri Cina, baik secara langsung dari KSA maupun pihak ketiga? Jika Arab Saudi benar-benar mendapatkan F-35, maka mereka akan menjadi negara Arab pertama yang memiliki pesawat siluman generasi kelima tercanggih. Dapat ditebak, Angkatan Udara Israel sontak keberatan dan menolaknya dengan mengatakan bahwa superioritas udara Israel di kawasan dapat dirusak oleh kesepakatan tersebut. Israel ingin mempertahankan apa yang disebutnya sebagai keunggulan militer kualitatif atau QMA di kawasan Timur Tengah. Israel diketahui memiliki armada 45 jet tempur F-35 yang operasional dari total 75 yang dipesan. Namun, argumen counter dari para pejabat AS dan pengamat militer adalah bahwa F-35 yang digunakan militer Israel lebih unggul karena memiliki modifikasi perangkat keras dan perangkat lunak buatan sendiri, termasuk peralatan perang elektronik dan amunisi yang dikembangkannya. Ekosistem unik seperti itu yang tentunya disetujui AS tampaknya mustahil dimiliki oleh negara pembeli F-35 lainnya, bahkan tidak untuk anggota NATO sekalipun. Dengan kata lain, Arab Saudi tidak akan memiliki akses pada source kode F-35, kendali perangkat lunak misi independen, dan kemampuan untuk mengintegrasikan sistem persenjataan unik domestik seperti Israel. F-35 yang dijual kepada KSA akan selalu terikat dengan arsitektur pemeliharaan yang dikontrol Amerika Serikat sehingga menciptakan ketergantungan strategis. Kembali ke soal isu potensi pencurian teknologi oleh Cina. KSA adalah mitra bisnis yang besar bagi Cina sekaligus pembeli alutsista buatan Cina. Contohnya, rudal balistik jarak menengah Cina seperti DF-3 dan DF-21 yang berdaya jangka lebih dari 2.150 km. Cina juga dikabarkan memberikan bantuan teknis dan manufaktur yang signifikan kepada Arab Saudi, seperti bahan bakar roket padat bagi senjata yang diproduksi sendiri oleh KSA. Selain itu, Cina juga menyediakan teknologi dan peralatan drone penting bagi Arab Saudi, misalnya Wing Long 2 atau naga bersayap dan CH-4 sebuah drone dengan endurance kelas menengah. Rumornya, Cina juga sedang berupaya menjual pesawat tempur siluman bermesin ganda J-35 kepada negara teluk terkaya itu. Jika penjualan F-35 KSA ini terrealisasi, kemungkinan besar pihak Amerika Serikat akan menerapkan mekanisme pelindung teknologi yang ketat, sehingga menutup kemungkinan Cina mencuri teknologi F-35 dari KSA. Pada akhir 2021 lalu, UAE yang hampir memfinalisasi pembelian F-35 dari AS membatalkan pembeliannya karena Abu Dhabi menilai persyaratan perlindungan teknologi ketat Washington adalah sebuah aksi intrusif yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan nasionalnya dan tidak sesuai dengan hubungan pertahanan dan teknologi yang semakin erat dengan Beijing. Oleh karena itu, wajar jika kita sekarang jadi bertanya-tanya, apakah KSA ini cuma main mata saja dengan Trump untuk kemudian nanti membatalkannya di tengah jalan, seperti yang dilakukan oleh UAE beberapa tahun lalu? Yang jelas, kedepannya KSA pasti akan mempelajari terlebih dahulu seperti apa pembatasan teknologi secara ketat oleh Washington tersebut. Di sisi lain, jikapun deal dengan Trump ini jadi, maka akan menarik juga melihat bagaimana KSA bisa mengombinasikan
kedua jet tercanggih generasi kelima di gudang persenjataannya. Selain itu, deal ini tampaknya lebih penting bagi pihak AS ketimbang bagi KSA-nya sendiri. Merapatkan Riyadh ke dalam lingkaran keamanan yang dipimpin AS dengan mewujudkan kesepakatan F-35 niscaya akan memajukan kepentingan militer dan ekonomi AS serta stabilitas regional. Di sisi lain, jika Senat AS menolak kesepakatan tersebut, maka hal itu beresiko menyerahkan posisi kekuatan dan bisnis strategis kepada Beijing di pasar Teluk yang paling vital secara strategis.